Menungsa iku ana loro. Ana sing goleki Gusti Allah, ana sing goleki donya. Wis ngono ya. Nek goleki Gusti Allah donya penting tapi gak nomor siji. Nek goleki donya Gusti Allah penting tapi gak nomor siji. Artinya yang satu orientasinya akhirat, yang satu orientasinya dunia. Kedua-duanya kita butuh, tetapi bedanya adalah skala prioritasnya. Ono sing menomorsatukan akhirat, ono sing menomorsatukan dunia. Nah, wong Jawa itu secara genetik dan kultural peradabannya itu adalah orang yang mencari kesejatian hidup, jadi berpihak pada akhirat. Iki dicatat sih. Iki wong Jawa asli, wong Indonesia asli. Mari ngono kene gawe negara rek, iki didelok kronologi nih, gawe negara. Ono yang Ambon, ono yang Java, ono Sumatera, sak piturute gawe NKRI. Terus ono dayo jenenge Cina, Arab, India sak piturute. Ngono ya, aku terang-terangan. Cuman ono persyaratan Cina iku gak oleh dadi pejabat, gak oleh dadi tentara, gak oleh dadi polisi, ngono ya. Gak dipercaya nek dadi kiai sak piturute. Akhire sitok penggaweane Cina iku dagang tok. Dagang tok. Akhire mergo oleh iku mek dagang 70 tahun iku akhire pinter dagang. Ngono ya. Pinter dagang. Akhire duwe sembarang, tanah sak Gresik nek iso dituku kabeh. Kabeh mall teke Cina. Kabeh perusahaan-perusahaan sahame Cina. Sembarang teke dheke. Nggih ta mboten? Wes sing gawe presiden ya Cina, sing ngongkon menteri ngene ngono ya Cina. Pokoke akhire mergo wong Jawa dhewe berubah, wong biyen niku kudune goleki Gusti Allah, akhire saiki mergo ndelok Cina kok sugih-sugih, akhire dhek ya kepengin sugih. Akhire mergo dhek akhire tidak mencari Allah tapi mencari dunia, akhire dadi pejabat ya gamoh. Disogok gampang. Asal disumpel duit, rakyate ya milih, tergantung sing ngekeki akeh sapa. Akhirnya kita sendiri sudah tidak punya pertahanan batin, tidak punya pertahanan Islam, tidak punya pertahanan akhirat. Ya, akhirnya sing pinter dagang iki mang iso ngatur negara, iso tuku presiden, iso tuku menteri, iso tuku perusahaan, iso tuku bupati, iso tuku gubernur. Aku wedi nanti fade out itu apa ya kalau musik itu namanya, pelan-pelan berhenti. Kalau black out itu berhenti mendadak, kalau fade out itu berhenti pelan-pelan terus hilang, tidak terdengar lagi. Saya khawatir Mak Yanti tidak Anda catat, tidak Anda sadari, kue jadi wedhus sing mangan suket ning ora tahu menyadari bahwa kue suket gitu ya. Jadi kalau bisa Anda tidak mengulangi bangsa Indonesia yang tidak mengerti sejarahnya sendiri. Karena kita itu tidak mengerti banyak hal mengenai masa silam kita sendiri, dan itu kelemahan kita. Kurang ada catatan gitu. Teks proklamasi 45 aja tidak jelas sekarang di mana coba. Baru 70 tahun. Jangankan lagi Sultan Agung dulu gimana. Kerajaan Mojopahit itu tersimpannya di mana. Dulu itu kira-kira di keraton itu pakai lampu apa? Bedanya di desa sama di keraton Mojopahit dulu, Pak, itu kan kita tidak tahu. Saya ingin kasih tahu saudara-saudara sedikit supaya kita jangan sampai celaka masa depan kita, karena kita sendiri tidak pernah punya ketertiban dan kesadaran untuk mencatat apa yang Allah kasihkan kepada kita selama waktu-waktu yang lalu gitu. Jadi Anda tahu kalau Anda baca sejarah, ada 4 tahun kosong, yaitu 1396 sampai 1400. Silakan baca buku sejarah apa saja. Di tahun itu tidak ada peristiwa apa-apa yang tercatat oleh buku sejarah. 1396 sampai 1400. Nah, tahun 1400 itu kemudian kelak disebut sirna ilang kertaning bumi. Meskipun itu adalah kata-kata yang dilahirkan dari angkanya, tetapi dia punya
pemaknaan sirna ilang ketaning bumi. Nah teman sekalian, selama 4 tahun itu sesungguhnya terjadi sesuatu yang memang sejarawan tidak akan pernah tahu. Karena justru yang dilakukan selama 4 tahun itu adalah menyembunyikan. Jadi Sunan Kalijogo dengan sekian ratus bahkan sekian ribu santri itu melakukan penimbunan, penyembunyian, nguruki. Jadi istana, jadi gini, orang-orang zaman dulu itu memiliki pengetahuan yang agak lebih peka dibanding orang sekarang yang ngertinya cuma apa yang kelihatan mata dan terdengar telinga. Jadi mereka punya kewaskitaan. Jadi mbah-mbah kita dulu mengetahui bahwa akan ada bahaya datang dari barat, akan ada penjajahan. Jadi dimulai dengan kapal-kapal Portugis, kemudian kapal VOC Belanda dan seterusnya, dan itu nanti akan mencelakakan seluruh tanah air. Maka Sunan Kalijogo yang waktu itu saya menyebutnya Wali Anom ya, karena belum sepuh. Waktu itu usianya masih belum sampai 30. Beliau melakukan apa jenenge ya? Diuruki. Jadi sejumlah bangunan yang tertentu diuruk, ditimbun dengan tanah. Anda pernah dengar bahwa di Jalan Kaliurang Utara ada bangunan yang tertimbun? Pernah mendengar? Di daerah Bantul juga ada. Anda pernah tahu ada piramida tertimbun oleh gunung di Jawa Barat? Ada banyak sekali tempat-tempat yang tertimbun di Gunung Kidul, bahkan di Banyuwangi, di sebelah timurnya Jember itu ada istana yang luar biasa besar di bawah laut yang sekarang tertimbun. Nah itu sengaja ditimbun selama 4 tahun kerja keras habis-habisan massal itu ya, untuk menyembunyikan sejumlah gedung. Sehingga kalau sekarang ditanya mana tahu kerajaan Mojopahit, yang ada kan cuma Trowulan, itu cuma Balairung, itu cuma pendopo saja, tapi bukan keratonnya. Keratonnya diuruk, keratonnya itu disembunyikan. Jadi disembunyikan, ditimbun dengan tanah, kemudian ditanami dengan pohon-pohonan. Terus kekayaan-kekayaan tertentu kemudian disimpan, ada yang di dalam gua apa, di balik gunung apa, dan seterusnya. Macam-macam, pokoknya terjadi proses massal gede-gedean menyembunyikan kekayaan harta bangsa Jawa pada waktu itu, karena akan ada bangsa Banujan yang akan datang dari Eropa. Sekarang saya kasih latar belakang dulu. Bedanya apa? Bangsa Banujan itu adalah manusia sebelum Adam yang hidup di bumi. Bibit unggulnya ada di benua Eropa, tapi salah satu hamparannya di Pulau Jawa. Jadi iblis dulu, Anda tahu iblis itu dulu adalah jin yang kemudian melamar menjadi malaikat, diterima oleh Allah. Kemudian beliau bertorikot, beribadah sampai 850.000 tahun. Jadi tidak terlawan jam terbang ibadahnya iblis itu 850.000 tahun. Kemudian di saat-saat terakhir beliau dikasih hiburan oleh Allah untuk pergi ke setiap langit. Dan di setiap langit, di setiap lapisan langit beliau mendapatkan gelar dari penduduknya. Ada yang gelar Al-Khoshi, makhluk yang sangat khusyuk. Ada As-Sajid, makhluk yang selalu bersujud. Ada Ar-Roki, makhluk yang selalu beruku. Ada yang As-Syahid, macam-macam pokoknya gelarnya, termasuk di bumi. Nah, beliau di surga sana, waktu itu kan semua di surga. Gelarnya adalah Syekh Kazinul Jannah. Beliau adalah penghulunya semua malaikat. Jadi kalau malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat lain, Mikail, Israfil, Israel dan lain-lain, malaikat salam, terus malaikat-malaikat bermacam-macam ya, itu semua kalau mau sowan kepada Allah, mau matur apa-apa kepada Allah, itu minta tolong kepada si iblis ini, kepada si Kazinul Jannah ini. Jadi beliau adalah pemukanya para malaikat. Jadi beliau orang yang paling alim, paling sajid, paling bersujud yang luar biasa, dengan jumlah yang saya sebut tadi 850.000 tahun ukuran bumi ya. Coba kalau ukuran tata surya yang lain beda, ukuran Jupiter beda, ukuran kalau dihitung dari putaran misalnya planet Mars atau Venus ke matahari, maka 1 tahunnya ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Ini ukuran bumi, 850.000 tahun ukuran bumi terhadap matahari. Sampai pada suatu hari Allah menciptakan Adam. Kemudian si Kazinul Jannah menolak untuk bersujud. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adama
Fasajadu illa iblis aba wastakbaro. Nah teman sekalian, selama Syekh Kazi Nurul Jannah ini berurutan tamasya ke lapisan-lapisan langit, kemudian terakhir di bumi, beliau di sini sekitar 1500 tahun. Jadi saya bertetangga dulu sama dia. Dan beliau ketemunya sama makhluk yang namanya Banujan. Jadi taunya iblis di luar jin dan malaikat itu hanya ada Banujan. Taunya si Kazi Nurul Jannah ini. Sehingga ketika Allah mengatakan sesungguhnya aku menciptakan khalifah di bumi, itu bukan menciptakan, aku melantik atau mengangkat khalifah di bumi. Jadi Anda harus tahu bedanya antara ini jailun sama ini kholikun ya. Kalau kholako atau Allah sebagai kholik itu Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau jail itu dari ada menjadi ada yang baru. Melantik, jadi manusia itu oleh Allah dilantik, dikasih amanat, dikasih tugas, dikasih sertifikat untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, ketika Allah berfirman, bersabda bahwa beliau akan mengangkat Adam untuk menjadi khalifah di bumi, iblis ini salah paham. Kazi Nurul Jannah ini salah paham, dipikir itu adalah Banujan. Karena dia tidak kenal Adam. Padahal Adam itu adalah manusia baru yang diciptakan Allah dari Banujan, tapi dikasih dua hal. Satu, akal budi. Dua, hati nurani. Ya. Banujan punya akal, tapi akalnya tidak berbudi. Ya. Nah, Sunan Kalijogo tadi tahu bahwa nanti akan ada pasukan Banujan dari barat yang akan menyerbu tanah air, yang akan mengajarkan kecurangan, kepengecutan, kerakusan dan seterusnya. Gitu. Jadi kenapa Syekh Kazi Nurul Jannah menolak pelantikan Adam itu? Karena dia pikir yang dilantik adalah Banujan. Kalau Banujan itu memang barbar, bengis, kejam, makan sesama mereka, tega hati dan seterusnya, rakus. Pokoknya kata Allah merusak bumi dan menumpahkan darah. Yusiduna fil ard wa yusfikuna dima. Gitu ya. Nah, itu yang dikenal oleh sehingga yang ditolak oleh Kazi Nurul Jannah sesungguhnya bukan Adam tapi Banujan. Cuman beliau tidak tahu bahwa Allah sudah bikin hibrida baru ini. Jadi Adam itu manusia hybrid, manusia baru yang Banujan yang sudah dikasih akal sehat dan akal budi dan hati nurani. Nah itu si Kazi Nurul Jannah tidak tahu, maka dia menolak. Sebenarnya yang ditolak itu adalah Banujan. Anda tidak usah tanya dari mana saya tahu itu semua, tidak usah tanya. Anda langsung temui aja iblis. Tanya langsung kepada yang bersangkutan supaya otentik opsit ibitmu itu ya, kepustakaanmu supaya langsung, tidak usah lewat saya. Saya tidak usah dipercaya, tapi gue tak kandani sebagai anakku, sebagai putuku gitu ya. Oke. Nah, jadi dari situ bibit unggul Banujan itu ada di daerah Eropa serta di Asia Utara. Jadi mereka dahsyat. Kenapa saya bilang tadi pasukan-pasukan Banujan dari barat itu mengajarkan kerakusan, kepengecutan? Karena mereka yang mengajarkan berkelahi tidak berhadapan-hadapan. Kita selama ini orang Jawa di zaman itu kalau berkelahi ya dep-depan, teman-teman langsung adu raya, adu arep gitu, beradu badan. Mereka yang mengajari dengan kapal datang, mereka bawa meriam, bawa panah, bawa bedil gitu. Jadi mereka bisa membunuh orang dari jauh. Hanya orang pengecut yang membunuh orang dari jauh, betul enggak? Iya. Betul enggak? Betul. Nek cenwani ayo depan adu arep. Beradu muka, beradu wajah, beradu badan kan begitu. Itulah watak kita aslinya. Tapi kemudian datanglah pasukan bibit unggul Banujan ini ke tanah air, bawa kapal dan seterusnya. Mereka bawa meriam sehingga kapal-kapal Mojopahit kemudian kapal-kapal Demak dan Mataram itu menjadi kerepotan dan mulai ragu-ragu sebagai kesatria. Kita semua dulu kesatria. Satria itu artinya kita jantan, kita sportif. Kalau pukul-pukulan ayo dep-depan, adu arep ojo medsos-medsosan. Gitu kan. Sekarang kan Banujan ini
Bibit unggul Banujan itu yang mengajari kita bikin medsos itu. Tadi kamu memaki-maki temanmu dari jauh toh, memfitnah orang dari jauh dan seterusnya. Ini adalah aplikasi Banujan di abad modern. Gitu ya. Banujan ini tidak dikenal di dalam wacana-wacana di luar kita ya. Ora apa-apa wis. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, kita karena Sunan Kalijogo tadi itu tahu bahwa akan terjadi seperti itu, meskipun beliau juga kurang waspada. Jadi kalau Adam itu ahsanu, ayatnya apa? Insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi ayat ini tinggal Anda pakai logika balik. Sebelum ahsani taqwim dia adalah asfala safilin. Jadi makhluk Banujan ini sepanjang berabad-abad yang dikenal oleh iblis pada waktu itu adalah asfala safilin. Dan Anda orang Nusantara, orang Indonesia itu adalah ahsani taqwim, kemudian diajarin untuk pengecut, diajarin untuk melempar dari jauh, diajarin untuk membunuh orang dari jauh dengan rudal, dengan bom, dengan granat dan seterusnya. Anda diajari untuk menjadi kembali asfala safilin. Dan sekarang ini adalah yang namanya globalisasi, adalah bagaimana memproses semua penduduk dunia menjadi asfala safilin, gitu ya. Menjadi serendah-rendahnya makhluk, tidak tahu malu, tidak tahu diri di hadapan Allah. Kan jelas kamu itu bikinan Allah, gitu kan? Made in Allah Subhanahu wa taala toh. Gitu. Kan bukan bikinan orang tuamu kan. Orang tua lama enak 5 menit gitu. Toh. Nah, terus Allah yang menciptakan kamu itu ngajak omong-omongan sama kamu menggunakan bahasa Arab tuh enggak? Orang yang cara Jawa, orang yang cara Inggris, tidak pakai bahasa lain. Itu pilihan Allah. Ayo. Jadi Allah mengajak kita berkomunikasi dengan bahasa Arab. Jadi sesungguhnya bahasa primernya umat manusia di seluruh muka bumi seharusnya adalah bahasa Arab. Kalau mereka bertuhan, kalau mereka memang bergaul sama Tuhan. Tapi ternyata mereka semua rata-rata ingkar kepada Tuhan sehingga mereka meremehkan bahasa Arab. Bahkan kalau Anda ke Arab Saudi pun persyaratan untuk kerja di sana adalah pintar bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Coba. Saya tidak mengatakan bahasa Inggris jelek. Bahasa Inggris bagus, bahasa Jawa bagus, bahasa Melayu bagus, bahasa Indonesia juga oke. Cuman Allah itu milihnya pakai bahasa Arab. Karena apa? Karena dia yang bikin kita. Dia punya hak untuk itu gitu loh. Dulu saya punya teman Mas Danarto almarhum itu kan ngenyang sama Allah. Gusti Allah mbok kula niki wong tiyang Jawi mboten saged cara Arab, mbok kula diparengke sembahyang ngangge basa Jawi kemawon. Terus dia nyolat Gusti Kang Moho Agung. Semesem dhewe kaya wayang ya. Kaya dalang ya. Setelah dia coba berkali-kali bahasa Jawa, akhirnya dia batalkan. Ya sudah, memang sudahlah kita bercinta sama Allah. Allah maunya bahasa Arab. Wong dia yang menciptakan kita, dia yang menawari bahasa Arab, ya sudah kita. Dan yang menciptakan sholat itu geraknya, teksnya, segala macamnya itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Jangan lupa. Jadi kalau Anda sholat itu mbok ingat bahwa Anda sedang menjalankan skenario-nya Allah. Enak loh. Anda menjalankan karyanya Allah. Sama dengan Doni menyanyikan lagu apa kan dia ingat ini karya, ini Maroon 5, ini Sinead O'Connor gitu, misalnya gitu ya. Jadi kalau Anda Allahu Akbar itu Anda ingat bahwa Anda itu sedang menikmati karyanya Allah, betul enggak? Menurut kudune. Jadi yang bikin gini itu, yang nyuruh gitu Allah, bukan Nabi Muhammad, bukan Jibril. Malaikat Jibril cuma disuruh ngursus Muhammad, kasih tutorial, betul ya kita? Kasih tutorial gini loh, Bril, kandhanono Muhammad, nggih. Terus Nabi Muhammad juga ngomong, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sederhana, jadi tidak perlu pakai satu surat di Al-Quran mengenai tata cara sholat, enggak. Cukup diajarkan Allah melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," bukan "Shollu kama usolli." Ini selama ini tidak bisa dibedakan. Bukan "Shollu kama usolli," bukan "sholatlah sebagaimana aku sholat," ora. Sholatlah sebagaimana kamu ngelihat aku sholat.
Nah ngelihatnya kan bisa beda-beda. Kan gitu kan? Tak enak toh. Nah misalnya gue solu kama usoli kan modar gue. Harus persis seperti Nabi Muhammad. Nah gue lah karo ngelayut ini lah masalah gitu kan. Yang penting kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi pedomannya bukan aku sholat tapi engkau melihatnya bagaimana. Mulanya kalau Anda ke umroh, Anda kan banyak orang dari Afrika, dari mana sholat Sami Allahu liman hamidah kan gini lagi dia. Nek gue lah orang Sami Allahu liman hamidah kan tangannya lepas ke bawah, betul enggak? Nah gue biyen mbah niki len delok Kanjeng Nabi ku pas ngene. Gitu kan. Nah mbahmu ndelok ngene kan gitu. Ya enggak apa-apa. Kedua-duanya boleh karena rumusnya adalah kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau melihat aku. Bukan sebagaimana aku sholat, tapi sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi Rasulullah itu sangat meringankan kita dengan pilihan kata dan retorika yang luar biasa. Nah aku nabi ini mungkin tak rubah gue. Solu kama usoli, pokoknya sholatnya harus seperti saya. Modar gue. Nek sholat toh sebagaimana kamu ngelihat saya sholat masih ringan toh. Lah aku ndelok ono sing Allah ngene-ngene. Padahal itu dia sedang berminum rada ngene to, terus ndelok Nabi salat iki kok koyo ngene-ngene to main. Allahu Akbar. Ternyata kepalanya sedang pening gini-gini to. Akbar kan itu. Itu semua variabel-variabel yang mungkin saja. Dan kita jangan marah dan jangan berdebat. Sing bener sing ndi. Jadi teman sekalian, jadi itu semua saya ceritakan kepada Anda supaya Anda sekarang mbok disiplin untuk mencatat apa yang kamu ketahui. Mbok Anda mencatat apa yang Anda syukuri. Mbok Anda itu nyicil-nyicil nulis lah, ndak usah buku. 1 kalimat, 2 kalimat apa yang Anda nikmati gitu loh. Di Ma'iyah ini gitu. Apa yang Anda syukuri, Anda nikmati gitu. Yang merupakan pembaruan di dalam hidup Anda dan seterusnya. Ngono ya karku ya. Meskipun saya sangat memahami kedalaman di batinnya maupun kecemasan di luar diri beliau mengenai negara kita dan sering ini. Dan aku gak ada melipir-melipir tak omong noe. Menungsa iku ana loro. Ana sing goleki Gusti Allah, ana sing goleki donya. Wis ngono ya. Nek goleki Gusti Allah donya penting tapi gak nomor 1. Nek ndoleki donya Gusti Allah penting tapi gak nomor 1. Artinya yang satu orientasinya akhirat, yang satu orientasinya dunia. Kedua-duanya kita butuh, tetapi bedanya adalah skala prioritasnya. Ono sing menomorsatukan akhirat, ono sing menomorsatukan dunia. Nah, wong Jawa itu secara genetik dan kultural peradabannya itu adalah orang yang mencari kesejatian hidup, jadi berpihak pada akhirat. Iki dicatat sih. Iki wong Jawa asli, wong Indonesia asli. Mari ngono kene gawe negara rek. Iki didelok kronologi nih, gawe negara. Ono yang Ambon, ono yang Java, ono Sumatera, sak piturute gawe NKRI. Terus ono daya jenenge Cina, Arab, India sak piturute. Ngono ya, aku terang-terangan. Cuman ono persyaratan Cina iku gak oleh dadi pejabat, gak oleh dadi tentara, gak oleh dadi polisi, ngono ya. Gak dipercaya nek dadi kiai sak piturute. Akhire situk penggaweane Cina iku dagang tok. Dagang tok. Akhire mergo oleh iku mek dagang 70 tahun iku akhire pinter dagang. Ngono ya. Pinter dagang. Akhire duwe sembarang, tanah sak Gresik nek iso dituku kabeh. Kabeh mall teke Cina, kabeh perusahaan-perusahaan sahame Cina, sembarang teke dheke. Nggih ta mboten? Wis sing gawe presiden ya Cina, sing ngongkon menteri ngene ngono ya Cina. Pokoke akhire mergo wong Jawa dhewe berubah, wong biyen niku kudune goleki Gusti Allah, akhire saiki mergo ndelok Cina kok sugih-sugih, akhire dhek ya kepengin sugih. Akhire mergo dhek akhire tidak mencari Allah tapi mencari dunia, akhire dadi pejabat ya gamoh. Disogok gampang. Asal disumpel duit, rakyate ya milih, tergantung sing ngekeki akeh sapa.
Akhirnya kita sendiri sudah tidak punya pertahanan batin, tidak punya pertahanan Islam, tidak punya pertahanan akhirat. Ya, akhirnya sing pinter dagang iki mang iso ngatur negara, iso tuku presiden, iso tuku menteri, iso tuku perusahaan, iso tuku bupati, iso tuku gubernur, kejaba yang sing gak iso dituku gitu ya. Tapi pokoknya intinya iki akhirnya mereka semula hanya boleh berdagang, sekarang karena orang yang menjalankan profesi di luar dagang itu gamoh, mencari dunia juga, akhirnya mereka bisa dibeli. Akhirnya yang menang dalam politik adalah yang kaya. Ya tak gak? Jadi nek wong Jawa ini tetap jadi wong Jawa, pribuminya tetap bertahan dengan idealismenya, ya gak gelem. Ya tetap berkuasa, tapi saiki gak berkuasa, mergo kena disogok. Ngono ya, Rek ya. Kita jadi lemah, gak ndek apa-apa, jare masipun gak ndek apa-apa. Mereka tetap mungkin angel jadi presiden, tapi tetap iso tuku presiden. Ya tak gak? Nah, akhirnya wong Jawa dhewe, wong pribumi dhewe gak percaya satu sama lain. Nek sing sugih Cina wis biasa anjene Cina sugih, tapi nek ana wong Jawa padha-padha Islami kok sugih gak trima wong Islam liyane. Nggih ta mboten? Kan iku gak mek lokal, nasional barang. Nek sing sugih Lim Swee Lyong jaman biyen utawa Tommy Winata saiki gak masalah, tapi nek sugih sing sugih ku Bakri gak oleh. Kudu dielek-elek terus. Sapa ae wong Islam kok sugih mesti dielek-elek. Sapa ae wong Jawa kok sugih mesti dielek-elek. Sing oleh sugih mek Cina tok, ngono akhire atine awake dhewe. Bahkan dek nisor yang ngono Cina becak ku oleh sakno gak karo ora arek. Wah arek Cina kok becak. Kudune sing becak iku aku. Cina iku kudune direktur lak ngono. Akhirnya ngono hatimu iku. Nah, sekarang alternatifnya bagaimana? Wis kadung iki. Wis kadung, kabeh wis dipek kono. Kadek kono iku ngragas pisan. Mall ya wis tekmu, tanah sakmono kae ana wong situk iso sampe duwe tanah 4,5 juta hektar. Sembarang wis tekmu, rempelo ya tekmu, ati tekmu. Saiki kon usus kate kok pek pisan. Brutu lho kok cocok pisan. Sembarang kate kok badok. Lah nggih ta, Mbak? Saiki sembarang dibadok. Ndas dikeletak. Gubernur dikeletak, dipek. Presiden dikeletak ya ta gak? Sembarang dientekno. Apa jalan keluarnya sekarang? Nah, arek-arek tidak percaya satu sama lain, pengancane kabeh saiki getun. Mulane biyen nyambut gawe kaya Cina cek iso sugih. Lah ngono sih. Kono tok sing pinter nyambut gawe kene gak iso. Mergo gak iso nyambut gawe akhirnya dadi anggota DPR. Akhirnya sembarang didol, politik didol, parpol didol, kita mboten. Ormas didol. Sirkah didol, sembarang didol. Mergo wis kadung kepingin sugih tapi wis telat kono wis pinter dagang kene gak iso dagang. Akhirnya ono proyek EKTP dibagi roto. Gitu mboten. Nah, akhirnya kita semua kepencurut dunya, tapi wis kadung gak pinter nyambut gawe, sing pinter nyambut gawe iku Cina. Cina kok gak iso kok musuhi, gak iso kok salahno. Saiki alternatifnya loro. Mas Ipong ngejak arek-arek enom gawe usaha-usaha, mentraining mereka cek pinter nyambut gawe, pinter dagang. Cek meneh-meneh 10 tahun meneh gak kalah musuh Cina. Siji. Kon gak iso menjawab itu dengan kebencian. Gak iso menjawab itu dengan husnudon. Ya apa kata husnudon? Ya apa kata husnudon satu sama lain di antara orang Islam dan orang pribumi? Podo melarat husnudon. Wis melarat, gak oleh mangkel. Kan gitu. Itu efek Mas Ipong, itu bukan asal usulnya mereka jiwanya buruk, tapi itu efek dari kesalahan sejarah kita semua. Wis kadung gak iso nyambut gawe. Dek pesantren gak diwurui nyambut gawe, diwurui murui wong. Diwurui ceramah, ya apa coba? Mulane aku mau dadi ustaz sing nyeramai wong, aku ndek kene mulane sinau bareng jenenge, duduk tausiah. Duduk pengajian, lah ngono sih. Ndek JTV ana sing muring-muring. Kenapa itu pengajian kok gitu isinya? Ono meso, ono macam-macam. Terus arek JTV jawab, "Lho itu bukan pengajian kok, itu menek blembeng kok." Ya tapi kok kiainya kayak gitu, kiai kan mestinya gini-gini. Lho itu bukan kiai, itu Cak Nun kok. Lho ya bener arek-arek.
Jadi menurut saya Mas Ipong, kita harus berpikir sebab akibat. Orang-orang Islam tidak percaya satu sama lain itu akibat dari kesalahan kita sendiri kemarin. Nah sekarang alternatif pertama, sinau nyambut gawe cek song bersaing sama mereka. Sebab mereka tidak akan mikirin awakmu. Dayoh-dayohmu iku nek rabi di antara mereka sendiri. Nek nulungi wong nyambut gawe konco-koncone dhewe, tidak mungkin nulungi awakmu. Awakmu mek dadi buru tok, ya ta gak? Kuburan gak gelem campur, kuburan gak gelem campur. Wis matek lho gak gelem campur. Aja meneh jek urip. Nggih ta mboten? Jadi teman-teman ini saya mohon dengan sangat konco-konco Cina, ayo sampean udah dadi wong Indonesia. Nyedulura karo wong kene. Aku terus terang ae. Aku kurang apa melindungi sampean semua. Tak culno iso. Tak culno Karangabang sa Indonesia. Aku iki sampai saiki tak tahan ojo rek. Dan aku iki gak terikat sapa-sapa ndek donya iki. Mek papat sing kataku. Allah, Kanjeng Nabi, buku karo Novia kalau jengking. Liyane sapa ae tak tabrak kon nek wani-wani karo aku. Sapa ae. Aku jek sabar sampai dino iki. Tolong geragas sampean dikurangi. Ya. Gelem bareng-bareng arek-arek. Sampean sing kudu luwih sregep nyopo timbangane sampean disopo. Arek-arek wis melarat dikongkon nyopo sing sorone. Wis gak duwe dhuwit dikongkon sopan. Gak duwe dhuwit iki cocoke meso. Sing soge-soge sampean berhasil ku sing apik karo sing arek-arek. Nguru ana nyambut gawe. Aja mek dadono jongosmu tok. Ayo kerjasama, ajur-ajar, dadio siji, dadio Cina pribumi. Ojo dadi Cina toko tok, ndolek badi tok, tapi kudu gelem campur dadi siji karo wong Indonesia. Salah aku ngomong ini. Saya tidak mengizinkan anti Cina. Saya tidak mengizinkan anti Jawa, anti Arab, gak ono, anti Arab gak ono, anti Jawa gak ono. Kita terima mereka semua sudah berabad-abad. Gubernur Mojopahit ketika sudah menjadi provinsinya Kerajaan Demak itu namanya Nyolaiwa, Cino. Tidak apa-apa, nggak masalah. Yang mendirikan Keraton Pakualaman di dekat Keraton Ngayogyakarta itu Li Jingsing dengan Pate Danurjo II. Cino, tidak apa-apa, tak terima. Koncoku Cino ya akeh. Gak ada masalah. Di dalam Islam tidak ada perbedaan dan diskriminasi seperti itu. Apalagi secara kemanusiaan. Cuman yang kita tidak bisa adalah kalau kalian sendiri bersikap rasis. Tidak mau bergaul dengan orang di mana tanahnya kamu injak. Tidak mau bergaul, tidak mau rabi, tidak mau kuburan bareng-bareng. Mbok sampean iku Cina-Cina mbok gelem dadi guru TK, bayarane 20.000 sak wulan. Gelem ta? Sampai sing bagian enak-enak tok suge-suge tok arek-arek iku lho mulang iki lho. Wis 8 tahun gak diakon-akoni karo bupati. Wis purane, Pak, iku arek-arek. Ojo dijupuk sing enak-enak tok kok. Gitu loh. Jadilah Arab nasionalis Indonesia, jadilah Cina nasionalis Indonesia, jadilah Arab pribumi, jadilah India pribumi Indonesia, jadilah Cina pribumi, jadilah Cina yang ikut membentengi NKRI, bukan menggerogoti NKRI. Jek ono waktu dulur-dulur, jek ono waktu. Nek kate anjane gak gelem, arek-arek kabeh iki siap tiji tibe. Mati siji mati kabeh. Maksudnya mangan serebeh bareng-bareng. Lho kene iki kate nek arek makiyah iku khusuk ya siap. Tonyo-tonyoan ya siap. Lah ya ta gak? Tergantung posisine ya apa nek anjane sing wajib tonyo-tonyoan ayo tonyo-tonyoan. Ya ta gak? Dadi sampean nek ketemu kanca-kanca Cina terus terang, sampean dadi wong Indonesia apa? Oh ngono lho. Elek ta? Sebab kalau ngomong rasis, mereka yang rasis selama ini. Oh enggak gelem serawung. Nek
nek nyambut gawe kanca-kancane dhewe sing ditulungi kon gak tau ditulungi, kon mek ditodani buruh tok. Cleaning service kan ya. Ya tak gak. Jadi saya meskipun saya merasakan semua itu dan saya masih sangat bersabar. Saya ikut jalannya Rasulullah. Anda ingat waktu Piagam Madinah itu jumlah umat Islam itu paling pol 15%. Dan mereka tidak menguasai modal. Yang diciptakan Rasulullah hanyalah pokoknya kon kudu gak oleh nakalan, gak oleh curang, gak oleh geragas, mek ngono tok. Tapi kalau pemilikannya kan tergantung kreativitas masing-masing. Tapi negara membatasi, gak oleh kayak Jogja, gak oleh. Sultan IX mengatakan, dulur-dulur Cina, kowe ora apa-apa tak lindungi uripa ning kene, ning aku njaluk hakmu siji, wong kowe ya tak lindungi. Ojo kok pek tanah Jogja iki. Kon oleh manggon kene tapi hak pakai hak guna bangun ya. Tapi bukan hak milik. Itu syaratnya Jogja dan negara itu mestinya begitu. Negara itu melindungi rakyatnya, wong dia merupakan rumah rakyatnya dan pemerintahnya dibayar oleh rakyatnya, tugasnya adalah melindungi hak milik rakyatnya. Kok malah buka lawang, monggo. Presiden capopo. Jadi meskipun saya sangat paham, teman-teman juga harus proporsional. Tidak boleh membenci hamba Allah. Yang kita harus perjuangkan adalah jangan ada keragusan yang merusak kebersamaan masyarakat. Itu yang kita hindari. Jadi ini urusan akhlak. Ini rek ya. Dan aku terang-terangan loh, iki kok ya diwaca dirungokno wong akeh. Aku terang-terangan. Aku gak ngomong ya apa-apa. Jangan bilang umat Islam Indonesia intoleran. Tidak ada di seluruh dunia umat Islam yang lebih toleran dari umat Islam Indonesia. Gurunya toleransi dan pluralisme adalah Republik Indonesia. Mereka ngajari kita pluralisme gak iso. Kene iki sing paling pinter rukun. Kene iki ngalah pol, wong Jawa iku pol ngalahi. Gitu loh. Kayak lanang wedok ndak ada diskriminasi laki-laki kepada perempuan, ndak ada. Laki-laki direndahkan apanya aja ndek nisor kok. Engko diwalik ya oleh kok ya. Merendahkan opo, enggak ada diskriminasi laki-laki dan perempuan, enggak ada. Dan saya cemburu sama perempuan, lebih mulia wanita dalam Islam daripada laki-laki, ya tak? Ibumu dihormati sampai 3 kali baru bapakmu, kata Rasulullah. Lah tepat. Warisan dapat separuh. Sing lanang oleh mobil loro, sing wedok oleh mobil siji. Tapi sing mobil loro iku kudu oleh digawe bareng-bareng, sing mobil siji iku oleh dipek dhewe. Milih ndi kon? Kon tak kei mobil loro digawe bareng-bareng. Tak kei siji gawe kontok. Milih ndi kon? Nek kon jawab milih loro tapi tek kutok ngono. Aku jenenge ngeragas. Enak wong wedok iku, tapi kan di belakang jare wong Jawa kanca wingking. Jare sapa ndek mburi iku terbelakang? Jare sapa? Sing angon iku sing ndek mburi. Endi ana wong ana angon wedhus mlaku ndisiki wedhuse ngetut iku. Ya mesti sing angon ndek mburi nggawa pecut lak ngono. Ya apa sih arek-arek? Makanya kepemimpinan yang tertinggi itu justru kesediaan untuk berada di belakang seperti kita ini. Kita tidak mengedepankan diri, kita di belakang mengawal NKRI. Kita di belakang, gak terkenal, gak dianggap ono, gak masalah wong tuturi handayani. Kan gitu. Jadi wong wedok ndek mburiku alhamdulillah. Wong anjene sing ngarepku nek gak bebek, wedhus, sapi, kebo barengnya ndek ngarep, delok nang desa arek angon iku sing ndek ngarep sopone. Kok wong wedok muring-muring ndek mburi. Wong sing ngarep anjene bagiane wedhus-wedhus kebo-kebo, sapi-sapi iku kok. Gitu loh, ya. Jadi tolonglah kita berpikir proporsional dan kita harus meneruskan apa yang sudah matang dari mbah-mbah kita sendiri, teman-teman sekalian. Ngono ya. Saiki mulai nyambut gawe, pinter kon. Kudu pinter dagang. Sregep nyambut gawe. Kono ojo tuku, kofa kafe. Delok ono ta Cina nang kafe. Kula raimu tok sing ngene.
Duit mek titik dientek-entekno ndek kafe tok. Kenapa mereka hebat? Awakmu masih osak tepak-tepaknya tetap tidak bisa seperti mereka dagangnya karena mereka tidak punya kegiatan lain. Awakmu iku lah macam-macam kegiatan. Yo dagang yo yo, istighosa yo yo, wiritan yo yo, selawatan yo yo, teplek yo yo. Sembarang lah penggaweane akeh yo gak iso menang bersaingi. Maka mulai sekarang berpikir baru, berpikir ulang. Jangan terlalu banyak konsumsi, gitu loh. Nah, mereka punya sistem, mereka jam sekian ngapain, kapan turune jam piro nyambut gajaran ya apa, nek ngurus toko ya apa, nang anake oleh njupuk langsung tagak, dipelajari. Belajar utlubul ilma walau bisin. Lah ngono sih. Dari Kanjeng Nabi dikon sinau ke negeri Cina. Lah lak wis enak kon gak perlu rono. Wong arek sing tak kon rene. Ya rek ya. Ayo mulai sinau 10 tahun lagi aku pengen kon soge. Soge tapi akhlakul karimah, loman, ya. Gelem sedekah. Gelem ngurusi sapa-sapa sing menderita. Siapa saja tidak peduli, gak perlu kon kate nolong wong kok takoni agamane, kok takoni Islam. Islam. NU Muhammadiyah. NU Hasyim Muzadidah, saya tagil. Muhaimin Tanusron. Selak mate arek kok takon. Gak iso membenci tok, gak iso. Dan tidak ada urusan jadi yang ada adalah mulai sekarang harus kerja keras, arek-arek. Ya rek ya. Ayo bertanding. Kon luwe pinter dong, kon dasar iku Garuda. Saiki mpret kabeh ya apa? Karo cipret ya. Ya. Jadi aku sebagai orang tuanya bangsa Indonesia tidak menolak siapapun datang ke sini. Silakan orang Arab, orang Cina, orang Barat, orang planet, orang manapun, silakan tinggal di sini. Tapi menjadilah orang sini, menjadilah bangsa sini. Asih, asuh-asah, ajur-ajar dadi siji. Membela negara bareng-bareng. Ngono ya Rek ya.